Kali ini kita ada biawak asli dari Afrika. Masih ada banyak, Pak. Kinixis belliana. Mantap, gede banget ternyata. Ini dia sulcata, guys. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di CV Karepku. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kita lagi sibuk banget hari ini, ada shipment datang. Kita lagi mau unboxing shipment dari Afrika. Untuk kali ini kita ada ada biawak asli dari Afrika. Mungkin teman-teman udah tahu ada beberapa macam biawak yang ada di Afrika. Salah satunya yang paling populer adalah Savannah monitor atau Varanus esatermaticus. Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai jenis biawak terbanyak di dunia, guys. Kita punya dari Jawa, ada Salvator, ada Indicus, ada banyak banget di Indonesia, sampai di Papua ada banyak macam biawak. Hai teman-teman, bilang. Hai teman-teman. Jadi di Afrika sendiri ada satu jenis biawak yang sangat menarik karena salah satunya adalah warna dan karakternya, yaitu namanya Savannah monitor, guys. Nah, ini yang kita lagi pengen unboxing hari ini, dan hari ini kita mengharapkan apa yang kita import ini bisa menjadi lestari ya di Indonesia, bisa dikembangbiakan karena ini bisa tumbuh sampai 1,20 meter, 1,5 meter, guys. Jadi bentuknya sangat bagus, berbeda dengan biawak yang ada di Jawa ya, yaitu Varanus salvator. Kalau yang ini modelnya agak berbeda. Oke, kita lihat kegiatan kita hari ini ya. Selain biawak ada lagi jenis yang lain, ada kura-kura darat tentunya. Ada 2 jenis yang kita masuk hari ini. Kita lihat nanti sama-sama, oke? Wah, jos. Oke, jadi dalam box ini ada 4 keranjang. Salah satunya kita coba lihat, semoga nggak ada yang mati karena perjalanannya sekitar 3-4 hari, guys. Wah, bagus banget. Wah, ukurannya udah gede-gede juga, udah lumayan. Ini yang namanya Varanus esatermaticus, jadi masuk jenis Varanus juga. Nah, dia larinya kencang, tapi termasuk salah satu jenis biawak yang karakternya cukup jinak, guys. Jadi ini sangat populer dan gampang sekali untuk dipelihara. Salah satu favorit ya untuk para pecinta biawak. Dia kepalanya kayak T-Rex. Modelnya agak segitiga kayak T-Rex sih. Nah, untuk kalau kita piara di tempat yang bagus dan makanan bagus, dia akan keluar lebih banyak marking putihnya, guys. Nah, kita akan coba taruh di tempat, kita rendam dulu supaya mereka bisa minum ya. Oke. Oke, yang kita lakukan pertama tentunya kita biarin mereka agak tenang dulu. Kita akan kasih air supaya mereka minum ya dalam perjalanan, kembaliin dehidrasinya supaya mulai menurun, metabolisme supaya normal lagi. Nah, ini hewan yang sangat perlu panas, guys, sama seperti iklim kita yang tropis, tapi yang kalau di Afrika mungkin iklimnya lebih kering ya, lebih panas. Jadi kita perlu di tempat kita piara nanti kita perlu lampu supaya mereka bisa mencerna makanannya dengan baik. Makanannya sama seperti biawak pada umumnya, mereka makan daging-dagingan. Waktu kecil mereka makan serangga. Setelah mereka mulai besar seperti ini, biasanya mereka mulai makan hewan-hewan kecil dan juga masih makan serangga sebagian. Nah, hewan kecil mereka yang biasa makan di tempatnya itu kadal-kadal kecil, katak-katak, dan juga mungkin burung-burung kecil ya. Jadi yang kita kasih makan nanti di tempat peliharaan kita, biasanya kita ngasih potongan ayam dan juga jangkrik, dan mereka juga makan telur. Jadi telur salah satu asupan gizi buat mereka. Kita kasih air ya ini. Ini bagus banget nih.
Ini warnanya kalau udah habis ganti kulit, dia warnanya agak keputih-putihan, ada spotnya ini. Ini yang bagus nih guys. Oke guys, ini adalah box yang kedua. Kita buka salah satu favorit ya untuk kura-kura yang di daerah Afrika itu ada beberapa macam. Ada sulcata yang jelas sudah sangat populer. Yang selanjutnya yang salah satu yang cukup bagus adalah jenis Kinixis beliana. Nah, Kinixis ini ada 2 atau 3 jenis di Afrika, ada beliana dan ada lagi satu homeana kalau nggak salah. Kinixis homeana sama beliana. Tapi kita masuk hari ini adalah yang beliana. Beliana ini jauh lebih mudah dipelihara dibandingkan dengan homeana ya. Dia bentuknya kayak daun, cuman untuk tingkat perawatannya itu lebih sulit yang homeana. Kalau beliana ini jauh lebih gampang. Nah, dia sama seperti kura-kura darat pada umumnya, dia makannya sayur-sayuran, tapi dia juga makan serangga kecil dan cacing guys. Dia suka menggali dalam, di alamnya dia akan gali dalam. Nah, kita bisa lihat dari paruhnya, dari kepalanya itu seperti ada parrot beak-nya ya. Ya, ada parrot beak ini. Nah, ini fungsinya untuk dia makan hewan-hewan kecil, termasuk serangga dan cacing-cacingan guys. Untuk homeana, keberadaan orang cari yang coraknya bagus seperti ini. Jadi normalnya dia hitam kayak gini, tapi ada yang coraknya seperti Indian Star kayak gini. Ini banyak orang yang cari. Saya dengar ada beberapa orang juga udah berhasil ternain untuk jenis kura beliana ini. Nah, kita kebetulan dapat yang baby banget. Ini jarang banget, lucu banget nih kecil. Keren banget. Kepalanya beda sama sulcata ya. Kalau sulcata pure dia makan sayur-sayuran, tapi kalau untuk beliana ini dia juga makan serangga dan cacing-cacingan guys, hewan-hewan kecil. Saya pernah kasih dia daging kayak pelet ikan atau pelet anjing, dia juga makan. Nah, untuk jenis beliana ini sebenarnya dia lebih ke arah forest ini ya, forest tortoise ya. Dia lebih ke arah hutan yang agak lebat guys. Jadi bukan di daerah gurun. Itu sebabnya kita kalau melihara ini dia perlu kelembapan yang lebih tinggi daripada sulcata. Jantan, ini betina. Jantan ekornya lebih panjang. Walaupun dia nggak terlalu cekung, tapi kelihatan banget ekornya. Kalau betina ekornya lebih pendek. Perbedaannya gampang dilihat. Satu. Jadi salah satu keunikan Kinixis beliana ini, dia ada cangkangnya ada 2 bagian, satu yang depan, satu yang belakang. Jadi kalau dia takut dia bisa nutup, seperti kura air. Jadi ini ada kayak engselnya di sini. Ini kayak gini ini. Ada engselnya, jadi dia bisa nutup ini. Ini dia sulcata guys. Ada yang kecil, ada yang gede. Oke, jadi ini enggak nih, ini beliana. Ini beliana. Ini beliana nih. Ini beliana. Ya. Ini jarang banget kita dapat beliana yang ukuran baby gini guys. Ini lucu banget. Ini sulcata yang baru lahir. Ukurannya masih segini nih guys. Nah, kura kedua yang kita import adalah kura sulcata ya. Kita ada beberapa ukuran, yang baby banget, ada yang baby banget ukurannya masih baru-baru lahir. Kayak gini, ini 45 cm. Ada beberapa yang kebelit sama tali ini guys. Di sana ada talinya. Jadi ini kita perlu hati-hati, kita perlu lepasin. Kalau enggak dia akan ini ya, dia akan menghambat peredaran darahnya dan bisa putus kakinya nanti.
Dikasih apa? Oh, ini mau kasih serbuk di dalam ini bos. Oke, kasih serbuk yang baru ya Pak? Ya, ganti serbuk yang baru. Lamanya dibuang. Lagi apa ini Bang Tinju? Lagi sikat ini. Biar apa ya? Biar kenapa disikat? Disikat biar bersih. Bersih ya? Jadi setelah kita rendam, setelah mereka keluar dari box, kita rendam sekitar setengah jam. Kita mulai taruh di tempat yang kering seperti biasanya ya. Nah setelah ini mereka udah mulai kondisinya udah mulai seger-seger kan, mereka udah minum, udah buang kotoran. Nah setelah ini kita baru kasih makan. Jadi untuk satu kotak isi dengan luas 1,20 meter ini ya. 1,20 meter, lebarnya sekitar 80 cm, kita bisa isi sampai 75 ekor. Nah ini mereka masih cukup, ukurannya masih longgar. Habis ini kita kasih makan. Sayurnya kita ada nggak ya? Ada. Nah kita kasih makan hari ini ada sawi sama daun brokoli guys. Jadi campuran 2-3 macam sayur ya. Kita kasih makan secukupnya. Oke. Setelah itu kita semprot kandangnya. Jadi ini salah satu yang penting juga karena untuk serbuk kayunya supaya nggak terlalu berdebu dan nggak berterbangan nantinya dan dapat kelembapannya juga. Jadi kita semprot sedikit biar agak lembab dan juga sayurnya juga biar ada ininya ya, segernya. Mantap. Oke guys, itu aja video-video kita hari ini. Kita semangat banget, ada sulcata, kita ada beliana, kita ada savana monitor. Buat kamu yang suka dengan hewan-hewan eksotik seperti ini, kamu bisa kontak di deskripsi. Tempat kita juga ada di Instagram TV Karepmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari.